Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 terancam tutup putaran pertama di papan bawah. Berikut klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 terancam tutup putaran pertama di papan bawah. Persebaya Surabaya masih belum bisa untuk kembali ke jalur kemenangan. Usai ditahan imbang 0-0 oleh Persis Solo pada lanjutan pekan ke-16 BRI Liga 1 2022. Persebaya kini sudah 4 pertandingan tanpa kemenangan. Hasil dari pertandingan itu antara lain adalah 3 kali imbang dan sekali kalah. Tersendatnya perolehan poin Persebaya membuat Bajul Ijo kini berkutat di papan tengah. Tim asuhan Aji Santoso itu kini berada di posisi ke-11 dengan torehan 19 poin. Dengan perolehan itu Persebaya terancam berada di papan bawah klasemen apabila tak mampu meraih poin di 1 laga sisa putaran pertama. 1 pertandingan terakhir Bajul Ijo di putaran pertama ini adalah melawan tim promosi yaitu Dewa United. Laga Dewa United versus Persebaya Surabaya akan digelar pada Sabtu 24 Desember mendatang. Kemudian dari kompas.com, Persebaya diselamatkan kelas Hernando Ari Sutaryadi. Pelatih Persebaya Aji Santoso merasa lega sang kiper Hernando Ari Sutaryadi berhasil membungkam kritik dengan penampilan impresifnya dalam laga kontra Persis Solo. Laga Persebaya versus Persis digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman di Yogyakarta. Penampilan apik Hernando Ari Sutaryadi berhasil membuat Persis buntu, sehingga mesti puas menerima hasil imbang 0-0 pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023. Aji Santoso mengatakan aksi-aksi dalam laga kontra Persis menegaskan posisi Hernando Ari sebagai kiper utama Persebaya. Sebelumnya, Hernando sempat mendapatkan kritik karena gagal menciptakan clean sheet untuk Persebaya semenjak turun menjadi pilihan utama pada pekan ke-12. Total ia kebobolan 6 gol dari 4 laga yang dijalani. Pada pekan ke-12 melawan Barito Putra, Hernando Ari kebobolan 2 gol, meskipun pada akhirnya Persebaya menang 3-2. Pada pekan ke-13 ia kemasukan 2 gol saat Persebaya kalah 1-2 dari Persib. Sementara pada pekan ke-13 dan 14 Liga 1, Hernando kebobolan masing-masing 1 gol saat tim menahan imbang Persik 1-1 dan Persija Jakarta 1-1. Keputusan Aji Santoso terus mempertahankan Hernando hingga 4 pertandingan sempat mengundang pertanyaan. Sebab Persebaya masih punya Satria Tama dan Andika Ramadhani yang juga bisa diandalkan. Dikutip dari kompas.com, hasil Persebaya versus Persis, gol menit akhir dianulir, laga tuntas 0-0. Laga Persebaya versus Persis tuntas 0-0 dalam melanjutan pekan ke-16 Liga 1. Kompetisi tertinggi Liga Indonesia 2022-2023. Pertandingan Persebaya versus Persis dalam jadwal Liga 1 sudah rampung bergulir di Stadion Maguwo Harjo pada Rabu 21 Desember 2022. Persis sebetulnya bisa mencetak gol melalui Ferdinand Sinaga pada menit ke-89. Namun gol itu dianulir oleh wasit karena offside. Oleh karena itu, pertandingan Persebaya versus Persis berakhir imbang dengan skor 0-0. Persis Solo mendapatkan kesempatan emas buat membukukan gol. Peluang itu muncul melalui tendangan Rio Matsumara pada menit ke-31. Penjaga gawang Persebaya Hernando Ari Sutaryadi tampak sigap. Ia mampu menepis bola hasil tendangan Rio Matsumara. Pada menit akhir babak pertama, Rio menerima umpan terobosan dari sisi kanan. Ia sempat menggiring bola sebelum melepaskan tembakan. Sayang bagi Persis Solo, bola hasil tendangan Rio masih melenceng di atas mistar gawang Persebaya. Tidak ada gol tercipta. Situasi itu membuat pertandingan Persebaya versus Persis pada babak pertama dipastikan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Memasuki menit ke-60, Rio melakukan penetrasi di dalam kotak penalti Persebaya. Ia lantas meluncurkan bola ke gawang. Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan. Ia berhasil menghalau si kulit bulat sehingga gawangnya tak kebobolan.
Menjelang laga usai, Ferdinand Sinaga sejatinya mampu membukukan gol seusai menerima sodoran Alexis Mesidoro pada menit ke-89. Namun gol Ferdinand Sinaga dianulir sebab dia dinyatakan sudah berada dalam posisi offside. Kemudian kami kutip dari bolasport.com. Laga Persebaya Surabaya versus Persisolo berakhir dengan skor 0-0 pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Pertandingan berjalan cukup sengit, kedua tim saling jual beli serangan. Laga baru berjalan 2 menit, tendangan spekulasi Brilian Aldama membentur mistar gawang Persisolo. 11 menit berselang giliran Persisolo yang mengancam kubu Persebaya Surabaya. Di dalam kotak penalti, Rio Matsumura menerima umpan dari Mesidoro, namun sepakan pemain asal Jepang itu masih mampu dibendung Hernando Ari. Memasuki menit ke-15, sepakan keras Silvio Junior dari luar kotak penalti bisa diamankan kiper Persisolo, Gianluca Pandeunuwu. 6 menit berselang, Fernando Rodriguez gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang Persebaya Surabaya. Sontekan Fernando Rodriguez bisa diamankan Leo Lelis. Pada menit ke-30, tendangan keras Rio Matsumura di dalam kotak penalti bisa ditepis Hernando Ari. Lalu bola muntah jatuh ke kaki Mesidoro. Sontekan pemain Argentina itu masih membentur kaki Leo Lelis. Hingga turun minum belum ada gol yang tercipta. Memasuki menit ke-60, akselerasi Rio Matsumura di dalam kotak penalti yang diakhiri sepakan keras mampu ditepis Hernando Ari. Bola muntah pun jatuh ke kaki Fernando Rodriguez. Hernando Ari dengan sigap kembali membendung tendangan yang kini dilesatkan mantan pemain Mitra Kukar itu. 4 menit berselang melalui umpan dari bola mati yang dikirimkan ke Silvio Junior. Penyelesaian akhir Silvio Junior dengan sontekannya masih bisa dibendung. Pada menit ke-88, Persisolo berhasil mencetak gol lewat Ferdinand Sinaga, namun dianulir wasit karena offside. Kemudian kami kutip dari suara.com, Persebaya Surabaya harus rela berbagi poin dengan Persisolo setelah ditahan imbang 0-0 dalam laga pekan ke-16 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Dengan hasil kacamata ini, Persebaya masih tertahan di peringkat ke-11 klasmen sementara Liga 1 dengan mengantongi 19 poin dari 16 pertandingan. Sementara itu, Persis juga masih tertahan di urutan ke-13, tabel klasmen dengan koleksi 16 angka dari 16 laga. Di Stadion Maguwo Harjo, Persebaya mengawali permainan dengan intensitas tinggi, tapi kokohnya pertahanan Persisolo membuat tim asuhan Aji Santoso sulit mencetak gol. Sementara Persisolo tidak kalah agresif, beberapa kali Laskar Sam bernyawa bisa membahayakan gawang Bajul Ijo, meski memang tidak ada berbuah angka. Kedua tim nampak lebih banyak memainkan penguasaan bola. Jarang ada tusukan yang dilakukan terutama untuk Persebaya ke kotak penalti Persisolo. Masih terlihat sulit bagi kedua tim buat mencetak gol di babak pertama. Alhasil sampai dengan turun minum tidak ada gol tercipta. Babak kedua permainan cepat mulai ditunjukkan kedua kesebelasan. Persebaya dan Persis sama-sama bermain cepat demi mencetak gol ke gawang lawan masing-masing. Alhasil peluang yang didapatkan kedua tim semakin meningkat. Nampak pelatih dari kedua tim mengubah taktik. Namun memang masih nihil gol. Bahkan sampai menit 80 pun intensitas pertandingan masih kencang. Setelah berbagai upaya dilakukan, Persebaya dan Persis tidak ada gol tercipta. Sampai peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, kedua tim bermain sama kuat 0-0. Dikutip dari tribunjatim.com, Persebaya berniat tambah amunisi baru di putaran kedua Liga 1 2022. Sejumlah nama masuk radar buruan. Pelatih Persebaya Aji Santoso memastikan timnya akan menambah kekuatan di putaran kedua Liga 1 2022 mendatang.
Hal itu dilakukan berdasarkan evaluasi tim di mana sejauh ini Persebaya meraih hasil kurang maksimal. 4 laga lanjutan kompetisi putaran pertama yang digelar dengan sistem bubble, Persebaya hanya meraih 1 kemenangan atas Barito Putra, 1 kekalahan dari Persib, 2 laga imbang Persik dan Persija. Persebaya hanya bertengger di posisi 11 klasemen sementara dengan bekal 18 poin. Posisi ini cukup jauh dari target tim berjuluk bajul ijo itu di peringkat 3 besar klasemen akhir. Nanti setelah putaran pertama selesai, baru kami akan mengambil keputusan. Tetapi yang namanya putaran pertama ke putaran kedua itu biasanya dan banyak tim melakukan penambahan kekuatan itu normal, kata Aji Santoso. Saya pun juga pasti akan menambah kekuatan untuk putaran kedua. Tetapi posisi mana yang akan saya tambah baru nanti saya informasikan tambahnya. Meski enggan memberi bocoran, pelatih berlisensi AFC Pro itu secara tegas menyebut sudah memiliki gambaran posisi mana saja yang akan dirombak, termasuk pemain incaran. Aji Santoso menyebut akan lebih dulu fokus menyelesaikan 2 laga sisa putaran pertama hadapi Persib Bandung dan meladeni Dewa United pada 24 Desember 2022 mendatang. Satu yang sudah pasti, Persebaya Surabaya baru saja mengikat kontrak Josh Brown. Ia sudah sejak sebulan lalu bergabung dengan tim. Saya sudah punya gambaran siapa-siapa saja yang kira-kira menjadi opsi penambahan kekuatan Persebaya, pungkas Aji Santoso. Dikutip dari sindonews.com, hasil Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya dan Persisolo berbagi angka. Persebaya Surabaya dan Persisolo harus puas berbagi angka usai bermain sama kuat pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Kedua tim tak mampu mencetak gol dan laga berakhir imbang 0-0 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Rabu 21 Desember 2022. Dengan tambahan 1 angka, Persebaya masih tercecer di peringkat 11 dengan 19 angka dari 16 laga, sedangkan Persis di undakan 13 dengan 16 poin. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.